Baik pemirsa, balik lagi bersama saya Silve di program Bincang-Bincang Podcast Suaranet. Kita masih membincangkan tema Hari Kebangkitan Nasional hari ini. Kalau secara nasional itu temanya adalah Ayo Bangkit Bersama yang ke-114, dan kita malam hari ini berbincang tentang bangkit dari pandemi COVID-19 menuju pemulihan ekonomi Manggarai. Ketua Kadin Pak Boni masih setia bersama kami di sini. Baik, kita langsung ke pertanyaan tadi Pak Boni. Kira-kira yang melihat fenomena karena pandemi, semua UMKM lalu kemudian pengusaha-pengusaha besar bahkan lembaga pemerintah pun tidak berdaya. Nah, neraca perekonomian menurun hampir di seluruh dunia. Nah, ini kan diprediksi akan terjadi resesi ekonomi. Ya, tapi bagaimana pemerintah kemudian mengambil langkah-langkah, bahkan ada sampai dengan sekarang ya, kalau tidak salah masih lockdown ya. Lalu kalau di Indonesia PSBB pertamanya ya. Lalu sekarang PKM kita level 3 pandemi, sehingga orang untuk bergerak semua dibatasi. Nah, setelah melihat fenomena ini banyak UMKM yang mengeluh, apa intervensi dari Kadin sendiri untuk menolong teman-teman UMKM ini? Ya, oke. Jadi gini, kita sekarang tentunya tidak bisa sekaligus melakukan semua sektor. Ya. Jadi ya, kita sekarang ini sebenarnya sektor pariwisata itu sebenarnya sektor yang paling lambat dia akan bangkit. Yang paling cepat sekarang ini adalah sektor makanan, food. Iya, betul. Karena biar pandemi pun orang mesti makan, kan? Betul. Sehingga saya kira ini harus menjadi fokus daripada UMKM, membina orang bagaimana supaya dia itu bisa berjualan produk yang dia miliki. Oleh karena itu salah satu kegiatan kami ini, saya baru saja sedang melakukan apa yang disebut dengan pelatihan barista dan processing kopi di anak muda di Labuan Bajo. Itu sudah dilakukan. Sedang berjalan. Ya. Jadi ini salah satu bentuk bahwa memang bagaimana kuliner itu harus ditingkatkan sesuai dengan standar yang dibutuhkan oleh turis-turis asing. Jadi sekarang sudah mulai masuk, Labuan Bajo sudah mulai ramai, tetapi tetap saja multiplier efeknya buat masyarakat lokal itu sangat kurang karena ketidaksiapan kita. Itu dari segi apanya? Tidak siap dari segi apa? Tidak siap tadi itu. Jadi misalnya begini, taruhlah rumah makan yang layak. Ya. Kemudian warung kopi yang layak. Jadi itu mereka sudah punya standar dari itu. Tempatnya ya. Tempatnya dan segala macamnya. Jadi dari kesehatannya, keamanannya, ya kan, itu semua menjadi ukuran mereka. Ukuran itu ya. Standar orang-orang Eropa kan seperti itu, tinggi ya. Betul. Ya sebenarnya sih bukan. Lalu kemudian untuk itu kita mulai dengan anak muda. Kami lebih fokus ke sana karena itu dampaknya selain membangkitkan tadi itu perekonomian UMKM di bidang terutama tadi kuliner food, itu, tetapi juga pelaksana anak muda, ya kan, sehingga kita lihat pertama itu menciptakan lapangan pekerjaan juga. Jadi kita coba memilih beberapa sektor yang bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih besar. Nah, salah satu tadi itu bagaimana kuliner. Di sini karena kita punya produk kopi unggulan, maka kita mengharapkan terciptanya banyak barista sehingga selain mereka bisa bersaing di dalam nanti melayani kafe atau hotel-hotel berbintang, tapi mereka juga bisa menjual kopi dengan gaya ataupun dengan standar internasional yang layak. Kira-kira itu yang kita pilih sebagai salah satu sektor utama. Nah, teman-teman Kadin sendiri tidak ada lakukan misalkan, bukan Kadin di Mabar tadi, secara pribadi ya latihannya. Jadi gini, sebenarnya kami ini bersama di Snaker Trans. Tetapi memang mereka tahu, terutama ketika Kadin Manggarai itu sangat getol untuk mempromosikan kopi itu, maka begitu ngomong tentang pelatihan kopi, pasti dia cari Kadin Manggarai. Ya, tapi kan kuliner ini juga kan merujuk pada pertimbangan BPOM. Sudah dilakukan itu, misalkan untuk UMKM di Manggarai ini kan di depan ini kan banyak sekali kuliner. Nah, dari Kadin sendiri pernah tidak melakukan evaluasi di depan ini? Lalu di mana-mana tempat jualan itu menurut standar tidak? Ya, ini yang saya juga sering bertemu dengan kepala loka POM Labuan Bajo beberapa kali kopi mana, termasuk tadi juga saya ke Labuan Bajo itu untuk ngomong tentang peraturan BP POM. Jadi begini, ini kelihatannya ada semacam UMKM itu sedikit agak takut dengan BP POM. Sementara menurut saya BP POM itu hanya menegakkan aturan yang ada karena dia juga melindungi konsumen. Nah, ini yang menurut saya
harus ada mendekatkan bagaimana UMKM itu dibina, karena BP POM juga bilang kami tahu Pak, mereka itu tidak mampu untuk memenuhi persyaratan, tapi begini, yang mau mulai ya kan, lalu kemudian berapa lama kamu memang mampu, itu kita berikan waktu, tapi jangan kemudian semacam kucing-kucingan. Ini yang menurut saya juga nanti akan ngomong, misalnya saya ngomong terus terang aja bahwa banyak selama ini dengan teman-teman UMKM yang dibina oleh Bandung Group itu banyak keluhan. Tapi saya pikir itu tidak perlu terjadi ketika memang itu dipertemukan dalam satu forum dan kemudian saling mengerti tugas dan tanggung jawab. Karena BP POM juga kesan saya mereka juga tidak mengada-ada, mereka juga mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen dengan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pengusaha, terutama yang kuliner tadi itu. Iya betul, karena memang kalau dilihat ya secara kasat mata mungkin kuliner-kuliner yang ditawarkan itu ya masuk kategori. Tapi kan ketika kemudian kriterianya kita sandingkan dengan persyaratan dari BPOM ini juga, karena berapa banyak ya orang-orang yang menyampaikan ya kita kesulitan diizinkan karena BPOM itu tidak memberikan rekomendasi. Seperti itu. Nah, ke depan kira-kira kalau misalkan seperti ini, apa yang semestinya itu dilakukan oleh teman-teman Kadin? Ekonomi anjlok, UMKM juga mati. Lalu apa kemudian misalkan disampaikan kepada Kadin, tolong bantu kami. Ini situasi kami loh, berhadapan dengan BPOM atau dengan ya aturan-aturan lainnya terkait dengan standarisasi soal sehat atau higienitasnya. Jadi makanan yang mereka itu. Yang pertama tadi itu memang kita ini harus bertemu sebagai mitra. Jadi BP POM itu dan UMKM itu harus dianggap sebagai mitra, ya kan? Sehingga BP POM itu mengerti kondisi daripada UMKM. Sementara UMKM juga ngerti bahwa mereka adalah penegak hukum atau yang mempunyai tugas untuk juga mereka melindungi konsumen sebenarnya. Jadi di sisi lain ada UMKM sebagai produsen penjual, tapi di sisi lain ada konsumen yang perlu dilindungi juga. Itu peran utama mereka. Sehingga oleh karena itu maka menurut saya begini, kalau kita anggap sebagai mitra, kita duduk, kami bisa memfasilitasi. Sekarang ini juga kami misalnya mengenai pajak, kami memfasilitasi antara pajak pratama dengan pengusaha-pengusaha besar untuk mengerti bagaimana sistem pajak. Nah, ini juga kami juga sudah pikirkan untuk mempertemukan itu. Cuman memang jujur aja bahwa kami juga belum punya data sebenarnya UMKM mana yang paling banyak merasa tidak aman untuk berusaha itu, atau juga mereka sebenarnya mungkin tidak tahu aturan. Ini yang ada dua hal. Pertama takut karena memang tidak tahu aturan, atau memang juga ada oknum-oknum tertentu yang memang memanfaatkan ketidaktahuan itu kemudian akhirnya mengambil keuntungan pribadi. Ini yang menurut saya Kadin sangat concern di hal itu. Karena UMKM di Kabupaten Manggarai berkembang dengan pesat. Ya sedikit memang kita memantau ya, hasil kita evaluasi juga melihat bahwa di tengah pandemi tetap juga mereka bergeliat Artinya pandemi juga tidak terlalu memberikan dampak terhadap masyarakat kita, walaupun ada ya mungkin saja soal mobilisasi. Kalau sampai namanya resesi ekonomi tidak juga atau bagaimana? Saya pikir makanya saya bilang tadi sektor yang paling survive ini tadi itu sektor mengenai UMKM khususnya bagi bidang kuliner itu yang jual gorengan, yang jual nasi goreng itu tetap hidup mereka itu kan. Dan saya kira memang itu dalam pantauan kami memang itu sektor yang akan terus cepat timbul kan. Sementara sektor lain tadi misalnya pariwisata itu belakangan. Belakangan. Namun demikian kami ada beberapa memang upaya sekarang termasuk tadi event festival kopi itu bisa mendongkrak tadi itu pariwisata, karena di dalam festival kopi itu sebenarnya poin utamanya tadi itu adalah bagaimana meningkatkan pengunjung pariwisata itu datang ke Manggarai ini setelah mereka mengunjungi Labuan Bajo. Sehingga di Labuan Bajo saya bilang tadi begini, kalau kita mau sampai Labuan Bajo itu kita bilang bahwa Labuan Bajo bukan cuma komodo tapi ada kopi yang mengguncang dunia kan. Nah, ini promosi yang sedang kita lakukan di Labuan Bajo supaya destinasi kopi itu menjadi destinasi baru, karena kopi itu bukan cuma minumnya. Kami sudah punya contoh bagaimana wisata menanam kopi di Mano itu ada 10 hektar tanah milik keuskupan. Itu ditanam kopi. Tanam kopi dan itu orang tanam dia bayar. Jadi namanya itu program
menjadi bapak angkat dari pohon kopi, karena ada orang yang gemar memiliki itu dan ada experience buat dia. Jadi sana itu sekarang udah ada 2.000 pohon yang sudah dimiliki orang tertentu, berarti sudah ada 200 juta duit yang masuk untuk menanam kopi saja. Dan ketika petani juga punya lahannya untuk wisata tanam kopi, berarti dia tidak perlu tunggu kopi itu panen baru dapat duit, tapi ketika tanam pun dia sudah dapat duit. Nah, ini beberapa terobosan yang kami buat untuk membuat ekonominya bangkit lagi setelah gitu, pandemi. Ya, mudah-mudahan saja. Harapannya juga kalau ada festival kopi, ada kesejahteraan juga untuk petani. Ya, sekali-sekali festival uang ya. Ya, baik, kita di bagian penghujung untuk program Bincang-Bincang di podcast Suaranet. Pak Boni, ya closing statementnya sebelum kita pamit. Oke. Apa yang mau disampaikan ini? Ya, jadi saya harapkan begini, bahwa setiap orang itu lakukan sesuatu yang terbaik yang dia bisa lakukan. Ya. Jadi kita jangan tergantung pada orang lain, karena untuk membangun Manggarai ini tidak bisa satu orang. Ketika semua orang berusaha berbuat yang baik dan produktif buat Manggarai ini, maka majulah Manggarai ini. Tapi ketika kita saling mengatakan bahwa ini hanya tugas orang tertentu, maka kita sudah masuk pada titik-titik bagaimana Manggarai ini kemudian akan tidak bisa berkembang seperti daerah lain. Itu kira-kira yang saya harapkan mungkin. Oke. Terima kasih Pak Boni, Ketua Kadin Kabupaten Manggarai. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kami dengan Pak Boni Oldang Romas ya. Beliau juga banyak ya hal yang sudah dilakukan di Kabupaten Manggarai. Pelatih barista juga banyak. Nanti kalau berhubungan langsung boleh ya. Kontak dengan Pak Boni. Nah, beberapa poin penting yang disampaikan tadi Pak Boni ya ke depan, bahwa Kadin siap mendampingi teman-teman UMKM kalau misalkan menemukan hal-hal yang memang menyulitkan. Ya, terlebih khusus untuk teman-teman yang bergerak di bidang UMKM kuliner ataupun yang lain ya, silakan laporkan atau komunikasikan dengan teman-teman Kadin. Mereka siap untuk berdiskusi, karena ternyata bangun Manggarai bukan butuh satu orang saja, tapi melibatkan banyak pihak. Kolaborasi atau konsep pentahelix perlu ya, untuk zaman sekarang di tengah pandemi. Ya, kita berharap semuanya akan berakhir dan pemulihan ekonomi di Kabupaten Manggarai akan segera membaik. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Saya Silve pamit. Selamat malam dan sampai jumpa.